Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Kiki Safitri NIM 224 bersama rekan saya Alia Hairunisa NIM 216. Nah, kami di sini akan membahas dua bab, yaitu yang pertama bab 21 tentang manajemen kas dalam keuangan syariah, dan yang kedua bab 22 tentang manajemen persediaan dalam perspektif keuangan syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kas dalam keuangan syariah. Nah, kas di sini merupakan awal dari investasi dan operasi dari suatu perusahaan. Kas terdiri dari mata uang, giro, dan rekening koran di bank. Kemudian suatu perusahaan harus memiliki anggaran kas untuk menjaga posisi likuiditas perusahaan dan untuk mengetahui defisit ataupun surplus kas. Nah, anggaran kas di sini merupakan estimasi posisi kas periode tertentu di masa mendatang tentang penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Kemudian selanjutnya itu suatu perusahaan harus memiliki uang kas yang cukup dengan alasan, ada 4 alasan. Yang pertama, untuk memperoleh potongan harga pada saat membeli bahan baku atau peralatan. Kemudian yang kedua, untuk menjaga rasio cair agar tetap memperoleh kepercayaan dari kreditur. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menangkap peluang bisnis sewaktu-waktu. Dan yang terakhir yaitu untuk mengantisipasi keadaan darurat seperti pemogokan, persaingan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu membahas tentang dasar syariah manajemen kas. Jadi, kas merupakan mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan kata lain, kas di sini merupakan harta tunai yang dimiliki oleh seseorang ataupun perusahaan. Harta tunai tersebut yang tersimpan jika telah mencapai nisab dan haulnya, maka ia wajib terkena zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari harta orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahinya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksanya yang pedih." Kemudian, sedangkan berdasarkan hadisnya, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tak seorang pemilik emas dan perak pun yang tidak membayar haknya atau zakatnya, kecuali pada hari kiamat dibentangkan untuk pedang-pedang dari api neraka, maka emas dan perak tersebut dipanaskan dalam api neraka. Kemudian di sini Husain Shahta menjelaskan ada beberapa macam harta yang wajib dizakati karena kedudukannya sebagai harta tunai, yaitu ada 6 macam. Yang pertama yaitu al-nuqud al-mutlaqoh, di mana di sini seperti contohnya emas dan perak. Kemudian yang kedua ada uang, baik itu uang logam maupun uang kertas. Kemudian yang ketiga yaitu piutang, amanah, dan perjanjian keuangan. Selanjutnya yang keempat berupa perhiasan dan mahar. Dan yang kelima surat-surat berharga, yaitu seperti contoh saham, obligasi, dan cek. Kemudian yang terakhir yaitu simpanan investasi pada bank. Yaitu motif memegang kas. Suatu perusahaan tentunya dalam memegang kas tersebut memiliki beberapa motif. Di antaranya di sini ada 4 motif. Yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga kebutuhan di masa mendatang, yang keempat saldo kas minimal. Motif transaksi. Kas ini merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, di mana transaksi suatu perusahaan tersebut berasal dari penjualan, yang berarti perusahaan tersebut akan menerima kas. Kemudian selanjutnya yaitu motif berjaga-jaga. Alasan lain memegang kas yaitu untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Sebagaimana contohnya yaitu jika perusahaan tidak tiba-tiba harus mengeluarkan kas yang cukup besar, perusahaan harus mempunyai kas. Jika tidak, perusahaan tidak membayar kebutuhan mendadak tersebut. Kemudian, alternatif lain yang bisa dipakai yaitu dengan memperoleh pinjaman standby loan atau line of credit, atau bisa disebut sebagai rekening koran. Akan tetapi, untuk alternatif ini, perusahaan harus mengeluarkan biaya komitmen meskipun uang tersebut tidak dipakai.
Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan di masa mendatang. Kebutuhan kas bisa meningkat pada saat ada kejadian-kejadian tertentu di masa mendatang. Sebagaimana contohnya yaitu, jika suatu perusahaan berencana meluncurkan produk baru, peluncuran tersebut akan memakan kas cukup substansial. Perusahaan dengan demikian akan menimbun kas untuk persiapan peluncuran produk baru tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu saldo kas minimal atau compensating balance. Khusus untuk perbankan, bank seringkali mensyaratkan saldo minimal yang harus tetap berada di rekening perusahaan di bank. Sebagaimana contohnya yaitu jika perusahaan membuka rekening tabungan, maka perusahaan harus memegang sejumlah saldo kas minimal tertentu. Karena itu saldo kas tidak mungkin ditekan sampai nol. Persyaratan saldo kas minimal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap saldo kas perusahaan. Kemudian selanjutnya ada siklus manajemen kas. Ada 4 siklus, di mana siklus yang pertama yaitu kas, kemudian persediaan, kemudian piutang, kemudian kembali lagi menjadi bentuk kas. Pengeluaran kas untuk persediaan itu meliputi persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Makin tinggi ketiga nilai persediaan, berarti akan makin besar kas tertanam kepadanya. Besarnya investasi dalam piutang ditentukan oleh yang pertama yaitu volume penjualan murabahah, yang kedua syarat pembayaran murabahah, yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan murabahah. Yang keempat, kebijakan pengumpulan piutang. Dan yang kelima, kebiasaan dan karakter pelanggan. Kemudian selanjutnya ada beberapa pertimbangan dalam melakukan pemberian pembiayaan yang didasarkan pada yang pertama karakter, yaitu karakter para manajemen. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan atau kesanggupan membayar. Yang ketiga, capital atau kondisi posisi keuangan. Yang keempat, kolateral atau besarnya harta pelanggan. Dan yang kelima, condition, yaitu kondisi ekonomi, sosial, politik, maupun bisnis. Kemudian selanjutnya yaitu aliran kas. Kas suatu perusahaan harus dikelola dengan baik, sebab kas ini merupakan jantung yang akan menggerakkan semua kegiatan perusahaan, khususnya kegiatan operasi rutin. Suatu perusahaan yang kekurangan kas akan kehilangan kepercayaan dari luar maupun dari dalam perusahaan. Pihak luar akan tidak percaya bila tagihannya tidak dibayar tepat waktu, dan pihak dalam, terutama buruh, tidak akan percaya bila upahnya tidak dibayar tepat waktu. Jika perusahaan kehilangan kepercayaan dari buruhnya dan pemasoknya atau krediturnya, perusahaan tersebut akan lambat laun mengalami kebangkrutan. Dan selanjutnya yaitu keuntungan memiliki kas yang cukup. Perusahaan yang memiliki kas yang cukup berarti perusahaan tersebut memiliki reputasi bisnis yang baik, karena semua transaksi dan utang-utangnya dapat dibayar tepat pada waktunya. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan keuntungan dari pembelian bahan baku ataupun barang dagangannya karena dapat melakukan pembelian tunai dengan memperoleh diskon. Seperti contohnya, term of trade 2/10 net 30. Artinya, jika debitur membayar dalam waktu 30 hari, maka ia tidak memperoleh diskon. Dan jika debitur membayar 10 hari dari tanggal pembelian, maka ia akan memperoleh diskon sebesar 2%. Di sini ada rumusnya, yaitu di mana biaya sama dengan persentase dibagi dengan 100 dikurang persen diskon perluasan terakhir dikurang persen diskon dikali 365 hari. Dari contoh tersebut, biaya sama dengan 2 dibagi 100 dikurang 2 dikali 30 dikurang 10 dikali 365. Didapatkan hasil 0,0204 dikali 18,25. Dapat hasil 0,3723, sehingga dalam bentuk persenannya didapatkan 37,23%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya besarnya biaya tahunan sebesar 37%. Jika perusahaan tidak mengambil potongan tunai atau tunai diskon, perusahaan tersebut akan menanggung biaya sebesar 37,23% per tahun. Dan selanjutnya yaitu ada beberapa metode yang akan digunakan untuk mempercepat proses pengumpulan piutang. Yang pertama yaitu mempercepat persiapan dan pengiriman invoice.
Dalam metode ini meliputi kertas tagihan dari penjual kepada pembeli, berisi catatan produk yang dibeli, serta harga dan tenggang waktu pembayarannya. Kemudian metode yang kedua yaitu mempercepat pengiriman pembayaran dan para pelanggan kepada dan metode yang ketiga yaitu mengurangi waktu saat pembayaran diterima oleh perusahaan yang tetap merupakan dana yang belum terkumpul. Selanjutnya yaitu beberapa cara untuk mempercepat proses pengumpulan dalam rangka memiliki lebih banyak dana yang siap digunakan. Dalam artian pengumpulan piutang. Yang pertama yaitu early billing, yang kedua lockbox system, dan yang ketiga concentration banking. Yang pertama early billing. Ini merupakan cara perusahaan untuk mempercepat proses pengumpulan piutang dengan mengirimkan tagihan kepada pelanggan lebih awal, yang mana pelanggan umumnya memiliki kebiasaan membayar kepada perusahaan itu secara berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu lockbox system, di mana perusahaan akan menyewa kotak pos lokal, memberi kuasa kepada banknya untuk mengambil kiriman uang di dalam kotak tersebut. Pelanggan akan dikirimi tagihan dengan perintah untuk mengirimkan pembayarannya ke dalam kotak pos tersebut. Kemudian cara yang ketiga yaitu concentration banking, di mana cara ini merupakan perusahaan akan menentukan berbagai pusat pengumpulan pembayaran di berbagai wilayah sesuai dengan penyebaran penjualannya. Tujuannya yaitu untuk mempersingkat waktu antara saat pelanggan membayar dengan saat perusahaan menggunakan uang tersebut. Pusat pengumpulan merupakan bank yang ditunjuk oleh perusahaan, di mana pelanggan di setiap wilayah diperintahkan untuk membayar kepada bank pengumpul di wilayah masing-masing. Untuk itu, perusahaan harus membuka rekening di bank-bank tersebut. Selanjutnya yaitu memperlambat pengeluaran kas. Catatan kas yang ada dalam pembukuan perusahaan jarang sekali menunjukkan sama dengan jumlah yang tersedia di bank, di mana perusahaan memiliki rekening kas di perusahaan tersebut. Pada umumnya, dana tersedia di bank lebih besar dari saldo kas yang ada di dalam catatan buku perusahaan. Saldo kas yang dipertahankan. Sebagian besar perusahaan akan menentukan jumlah kas yang harus dipelihara. Mereka tidak ingin memiliki saldo kas yang terlalu besar, dikarenakan kelebihan kas ini dapat diinvestasikan dalam surat berharga untuk dapat menghasilkan pendapatan margin. Semakin besar tingkat pendapatan surat berharga, berarti akan semakin besar opportunity cost yang harus ditanggung perusahaan karena saldo kas menganggur. Kemudian ada model-model manajemen kas. Ada dua model. Yang pertama yaitu model economic order quantity. Yang kedua model Mailer dan OR. Model economic order quantity. Model ini digunakan dalam manajemen persediaan, dapat juga digunakan untuk menentukan saldo kas optimal. Model ini menyediakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memecahkan masalah manajemen kas. Dalam model ini, biaya penyimpanan kas diseimbangkan dengan biaya transaksi yang tetap, yaitu dengan mengubah surat berharga menjadi kas ataupun sebaliknya. Dalam model ini ada rumus tertentu, yaitu di mana biaya total sama dengan I dikali C dibagi 2 ditambah B dikali T dibagi C, di mana I tersebut merupakan tingkat bunga surat berharga yang nilainya konstan, B merupakan biaya transaksi tetap, T merupakan total kebutuhan kas selama periode waktu tertentu, C/2 yaitu rata-rata saldo kas, dan T/2 jumlah transaksi selama periode tertentu. Di sini ada nilai C. Semakin besar nilai C, maka akan semakin besar pula rata-rata saldo kas dan semakin kecil rata-rata investasi dalam surat berharga dan pendapatan bunganya. Dan selanjutnya yaitu model Mailer and OR. Model ini sangat cocok untuk saldo kas yang berfluktuasi secara random. Pada awalnya, manajer keuangan harus menentukan batas atas dan batas bawah jumlah saldo kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Apabila saldo kas mendekati batas bawah, perusahaan harus menjual surat berharga untuk menambah saldo kasnya. Sedangkan apabila saldo kas mendekati batas atas perusahaan, perusahaan tersebut harus membeli surat berharga untuk mengurangi saldo kasnya. Selama saldo kas berada di antara batas atas dan batas bawah, perusahaan tidak akan melakukan transaksi.